gerak. Lapor kelas M1 dan M2 jumlah 49. Keterangan hadir lengkap siap mengikuti perkuliahan. Silakan. Silakan. Mengawali kuliah, doa mulai. Berdoa selesai. Sudah hari 4, gerak. Bagaimana keterkaitan pemindahan ibu kota sebuah ibu kota dengan pengelolaan aset? Kita bicara dari sisi aset. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada Anda semua bahwa sesungguhnya pemindahan ibu kota itu sudah dilakukan oleh beberapa negara. Jadi bukan Indonesia saja. Sudah beberapa negara sudah melakukan. Salah satu yang saya tahu persis dan saya mempelajari lebih jauh, yaitu pemindahan ibu kota Jepang. Jepang saat ini ibu kotanya Tokyo. Sebelumnya ibu kota Jepang itu adalah Kyoto. Jadi dibalik saja. Tokyo menjadi Kyoto. Dulu ibu kota Jepang namanya Kyoto. Saya mungkin ada 4-5 kali saya kotanya indah, adem, ya, banyak tinggalan sejarah, historical city. Kyoto, menurut bahasa Jepang, Kyo itu berarti kerja, ibu kota. To itu city, jadi kota yang menjadi ibu kota. Kyoto. Lalu pindah ke Tokyo. To di sana berarti bukan kota, tetapi timur. Kyo capital. Jadi Tokyo adalah ibu kota yang berada di timur. Jadi Tokyo itu berada agak ke timur dari Jepang. Makanya bernama Tokyo. Ingat, pemindahan ibu kota Jepang dari Kyoto ke Tokyo itu terjadi tahun 1868 setelah Kyoto menjadi ibu kota Jepang selama 1000 tahun. Terjadi tahun 1868, maka Kyoto menjadi ibu kota Jepang itu dimulai pada abad ke-8, lebih kurang tahun 793. Tahun 793 Kyoto mulai menjadi ibu kota Jepang. Sebelum Kyoto, ibu kota Jepang adalah Nara. Sudah menjadi ibu kota Jepang selama lebih kurang 100 tahun. Baru pindah ke itu. Saya sudah 2 kali atau 3 kali ke Nara. Nara bukannya juga bagus, ya. Ada kayak Bandung, sejuk, banyak tinggalan sejarah. Lalu sekaitan dengan pemindahan ibu kota negara di dunia ini, ya, kalau yang saya katakan dari Jepang sebetulnya bukan Jepang saja, ya, ada beberapa lagi. Rio de Janeiro. Jadi pemindahan ibu kota Brazil dari Rio de Janeiro ke Brasilia itu tujuan utamanya adalah untuk memicu pembangunan di daerah tengah Brazil, karena daerah tengah Brazil itu dianggap pembangunannya kurang besar. Lalu pemindahan ibu kota Turki. Sekarang ibu kota Turki apa? Ankara. Sebelumnya Istanbul. Itu juga dimaksudkan adalah untuk bisa dibangun suatu ibu kota yang lebih maju, lebih modern, maka dicari tempat yang lebih strategis. Rata-rata pemindahan ibu kota negara di dunia ini alasannya hampir sama. Pertama, mencari tempat yang lebih strategis, dianggap lebih strategis. Ya, Nara dulu dipakai karena Nara itu dianggap strategis pada bangsa Jepang. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman, apa yang terjadi di Nara waktu itu? Yaitu ada lingkungan yang tidak baik, pengembangan ajaran kepercayaan yang berkembang di sana, tetapi dinilai kurang bagus apanya, maka dipindahkan ke Kyoto. Kyoto dianggap strategis waktu itu, ya, karena Kyoto ini terlindung
dari ancaman sekitarnya, dari bahaya sekitarnya. Kyoto itu berada di pinggiran Kyoto itu ada bukit, ada gunung. Jadi seakan-akan Kyoto terlindungi. Itu dasarnya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, ternyata yang strategis itu bukan daerah yang terlindungi, justru daerah yang terbuka. Itulah Tokyo. Kenapa Tokyo dipilih? Karena Tokyo itu letak dari dekat dengan pantai. Ya, itu menjadi acuan saat ini. Syarat menjadi ibu kota, baik ibu kota negara maupun ibu kota provinsi, sebaiknya yang berada dekat dengan pantai. Kenapa? Karena di sana bisa dibuat pelabuhan laut, bisa dibuat bandara. Itu alasannya. Sekarang ibu kota Indonesia pindah ke Ikn. Alasan tadi masuk itu semua. Pertama untuk pembangunan di daerah lain yang berbeda. Yang kedua, dianggap strategis karena salah satu, ini juga menjadi acuan bagi sebagian orang sebagai ahli, bahwa ibu kota itu sebaiknya adalah daerah yang tidak, tetapi Kalimantan pada umumnya itu terbebas dari Raja Maria Putri, Afrika Busra Putri dari kelas S1. Di sini kan materinya tentang aset negara dan aset daerah. Yang mana kita tahu dalam aset ini tuh, saya kan bertanya bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Dalam Saya ingin bertanya, kan pada materi saat ini lagi dibahas tentang pengelolaan aset negara dan daerah. Nah, menurut teman-teman semua, bagaimanakah kondisi pengelolaan aset di daerah-daerah di Indonesia secara keseluruhan? Pengelolaan aset tanah kas desa agar berjalan dengan baik. Dari pertanyaan yang diajukan oleh saudara Puput terkait bagaimana pertanggungjawaban pemerintah akan suatu kasus yang sudah dibahasakan tadi. Jadi dapat dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, di sini jelaskan bahwa penilaian aset itu masih belum optimal. Pemerintahannya itu planning, organizing, exploiting, dan controlling. Ada beberapa hal yang mengatakan bahwa manajemen sangat penting bagi pemerintahan daerah. Yang pertama yaitu menciptakan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien. Kemudian yang salah satu cara untuk mendapatkan anggaran itu adalah dengan memindahkan aset yang ada di ibu kota lama ke ibu kota yang baru. Itu salah satu cara. Di samping ada dipanggil yang menanam modal dari bangsa asing, bangsa luar dan sebagainya, atau dari pihak swasta. Tetapi salah satu yang pasti adalah dengan memindahkan aset di ibu kota lama ke ibu kota baru. Pasar Gelora Bung Karno itu nilainya hampir 500 triliun. Kalau itu dijual, dibangunkan PTKN, ya sama itu satu aset Pak. Ingat, aset negara kita saat ini lebih kurang 11.000 triliun.